Halo semuanya, saya Angel dan kawan saya. Saya Stephen, dan pada video ini kami akan membahas mengenai fenomena La Nina dan El Nino. El Nino merupakan fenomena yang erat kaitannya dengan cuaca yang sangat panas, kekeringan, dan kebakaran hutan. Sementara La Nina berkaitan dengan hujan lebat, angin kencang, yang disertai tanah longsor dan banjir bandang. El Nino adalah kejadian di mana suhu air laut yang ada di Samudra Pasifik memanas di atas rata-rata suhu normal. La Nina adalah peristiwa turunnya suhu air laut di Samudra Pasifik di bawah suhu rata-rata sekitarnya. Di wilayah ekuatorial atau di area sepanjang khatulistiwa bumi, terdapat sebuah pola aliran angin yang bergerak mengelilingi bumi dari arah timur ke arah barat. Arus angin yang sedang kita bicarakan ini dikenal juga dengan sebutan angin pasat atau trade winds. Angin ini tidak hanya mengelilingi bumi dan mengirim angin ke daratan, tapi angin pasat juga menjadi salah satu penggerak air laut. Nah, di wilayah ekuatorial ini terdapat samudra terbesar di dunia, yaitu Samudra Pasifik. Karena Samudra Pasifik sangat luas, memungkinkan air laut dalam jumlah yang sangat besar terpapar sinar matahari dan berubah menjadi air hangat. Air laut yang hangat ini memiliki tingkat penguapan yang lebih tinggi daripada air laut yang dingin, dan uap airnya membentuk gumpalan awan hujan yang kemudian jatuh di wilayah Indonesia setelah terdorong oleh angin pasat. Kondisi cuaca dan iklim yang berubah-ubah bisa membuat pola pergerakan angin pasat dan arus permukaan lautnya menjadi semakin kuat. Akibatnya, ada lebih banyak air laut hangat yang berpindah ke wilayah Indonesia. Hal ini kemudian memicu peningkatan curah hujan yang bisa bertahan selama beberapa bulan, dan juga bisa menyebabkan terjadinya berbagai bencana alam seperti tanah longsor dan banjir bandang. Fenomena ini dikenal dengan nama La Nina. Pada kondisi El Nino, angin pasat yang biasa berhembus dari timur ke barat melemah dan berbalik arah dengan melemahnya angin pasat. Air laut bersuhu hangat tidak bisa terbawa ke sebelah barat Pasifik Ekuator, dan kolom hangat pun bergeser ke Pasifik Ekuator bagian tengah dan timur. Dengan adanya pergeseran kolom hangat ini, sirkulasi Walker di atmosfer pun juga ikut berubah. Pusat penguapan, pembentukan awan, dan hujan juga ikut bergeser. Pergeseran tersebut menyebabkan pola angin dan hujan juga berubah, khususnya di sekitar wilayah ekuator negara-negara Pasifik Timur seperti Peru. Peru akan mendapatkan banyak hujan, sedangkan Indonesia, India, Australia, dan negara-negara daerah Oseania memiliki potensi hujan yang semakin berkurang, sehingga menambah potensi terjadinya kekeringan. El Nino dan La Nina juga mempengaruhi kondisi perairan di Indonesia, sebagai contoh di wilayah Sumatera Barat. Pada saat terjadi fenomena El Nino, kondisi perairan Sumatera Barat mengalami penurunan. Dan sebaliknya pada fenomena La Nina. El Nino dan La Nina ini bisa terjadi dalam interval 2-7 tahun sekali. Dan setiap kejadian El Nino atau La Nina memiliki karakter tersendiri, serta efek yang dimiliki sangat dipengaruhi oleh kondisi alam. Jadi, kita harus tetap waspada dan harus terus-menerus berusaha untuk menjaga keseimbangan alam kita. Karena jika kondisi alam kita semakin rusak, maka fenomena El Nino dan La Nina bisa lebih parah. Terima kasih telah menonton video ini. Salam kelautan, Jala Sweva, Jaya Mahe.